Elkan Bagot beberkan perkembangan pesat timnas Indonesia saat diasuh Shin Tae-yong. Pemain belakang timnas Indonesia, Elkan Bagot menilai skuad Garuda saat ini berkembang pesat di bawah pelatih Shin Tae-yong. Elkan Bagot jadi salah satu saksi awal perjalanan karier di skuad Garuda bersama Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memberikannya debut di timnas Indonesia senior. Sejak saat itu ia tampil tak tergantikan di skuad timnas Indonesia. Selain itu, ia juga menilai bahwa skuad Garuda berkembang pesat di bawah pelatih Shin Tae-yong. Salah satu parameter paling sahih tentu adalah peringkat FIFA. Peringkat FIFA timnas Indonesia melejit saat diasuh Shin Tae-yong. Saat Elkan Bagot debut pada 2021, timnas Indonesia masih ada di peringkat 166. Sementara 2 tahun kemudian, timnas Indonesia sudah berada di peringkat 147. Shin Tae-yong juga jadi aktor saat meloloskan timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia lewat jalur kualifikasi untuk kali pertama sejak edisi 2004. Selain itu, Shin Tae-yong juga memegang skuad timnas Indonesia pada 2 level kelompok usia lainnya, yaitu U23 dan U20. Bersama 2 level timnas Indonesia tersebut, Shin Tae-yong juga sukses menorehkan tinta emas. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sukses meloloskan timnas U23 dan U20 ke Piala Asia. Pencapaian ini membuat Shin Tae-yong jadi satu-satunya pelatih yang mampu meloloskan timnas Indonesia ke 3 level Piala Asia yang berbeda. Tentu Elkan Bagot menilai bahwa Shin Tae-yong membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Saat ini timnas Indonesia berada dalam level kondisi fisik yang jauh lebih baik. Skuad Garuda juga memiliki pemahaman taktik yang sesuai dengan arahan dari pelatih. Timnas Indonesia juga main semakin atraktif di bawah asuhan Shin Tae-yong dipandu dengan mental baja. Pemain belakang Ipswich Town tersebut menilai bahwa para pemain timnas Indonesia bakal semakin dekat dan paham dengan instruksi Shin Tae-yong. Shin Tae-yong akui akan ada pengumuman soal durasi kontrak baru di timnas Indonesia sampai berapa lama. Pelatih Shin Tae-yong menyebutkan bahwa dalam waktu ke depan akan ada pengumuman terkait durasi kontrak barunya dalam menangani timnas Indonesia. Akan tetapi Shin Tae-yong belum bisa menjelaskan secara detailnya. Hal tersebut masih dalam pembahasan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sejatinya kontrak Shin Tae-yong akan selesai pada Desember 2023 sejak ditunjuk pada akhir 2019. Beberapa waktu lalu masa bakti Shin Tae-yong diperpanjang hingga Juni 2024. Dengan demikian, Shin Tae-yong akan tetap menangani timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Kini Shin Tae-yong tengah fokus menyiapkan timnas Indonesia yang akan berjuang di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kontra Brunei Darussalam. Total 26 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia yang sudah berlangsung. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia berjumpa Brunei Darussalam dalam 2 kali pertemuan. Bagi Shin Tae-yong, menang dengan skor yang meyakinkan akan menjadi modal berharga. Apabila sukses mengatasi Brunei Darussalam, timnas Indonesia akan melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan menempati grup F. Timnas Indonesia makin garang, Shin Tae-yong dapat pujian tinggi dari pelatih asal Eropa. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapat pujian tinggi dari juru taktik asal Eropa karena melakukan pekerjaan dengan baik bersama tim Merah Putih.
Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong memang cukup berhasil mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air. Tak sedikit pihak yang menilai kualitas tim merah putih di bawah kepemimpinan Sintayong ini mengalami peningkatan luar biasa. Bahkan ada yang menilai skuad Garuda saat ini adalah generasi emas. Pujian tinggi kepada Sintayong diberikan oleh pelatih asal Eropa yang menukangi klub Liga 1. Gilbert Agius yang saat ini menjadi juru taktik PSIS Semarang itu tak segan melempar pujian untuk Sintayong. Ia melihat timnas Indonesia di bawah pimpinan Sintayong memang mengalami perubahan signifikan. Walaupun Sintayong belum berhasil membawa timnas Indonesia meraih gelar, tetapi ia tak bisa menutup mata terkait perkembangan timnas Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan membawa timnas Indonesia bisa lolos hingga ke Piala Asia 2024. Selain itu, timnas U23 Indonesia juga sukses lolos ke Piala Asia 2024. Gilbert Agius tentu saja paham betul bahwa menjadi pelatih bukan perkara mudah, apalagi memimpin langsung tim nasional. Dengan keberhasilannya membawa timnas Indonesia hingga tampil di ajang bergengsi, Gilbert Agius pun menilai bahwa Sintayong telah memahami pesepak bola Indonesia. Ia juga memuji bagaimana Sintayong memanggil pemain-pemain terbaik tanah air, sehingga membuat timnas Indonesia tampil makin garang di berbagai turnamen internasional. Skuad Garuda saat ini memang menjadi salah satu tim dari Asia Tenggara yang tak bisa dianggap remeh. Salah satunya hal ini telah ditunjukkan saat timnas Indonesia mengalahkan Kuwait dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Bahkan timnas Indonesia mampu mematahkan rekor selama 42 tahun timnas Indonesia yang tak pernah menang atas Kuwait. Timnas Indonesia juga mengalahkan Nepal dengan skor telak. Bahkan di bawah kepemimpinan Sintayong, timnas Indonesia untuk pertama kali berhasil lolos ke Piala Asia Senior dalam 15 tahun terakhir. Menurut Albert, Sintayong tak akan bisa membawa tim merah putih melangkah sejauh itu apabila tak memahami karakter pemain Indonesia.